Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara mengenai gejala yang dijadikan sebagai permasalahan pada topik penelitian. Kriteria utama dalam membuat kerangka berpikir adalah supaya bisa meyakinkan ilmuwan mengenai alur pemikiran logis dalam membuat kerangka berpikir. Untuk yang kedua yaitu contoh narasi kerangka berpikir yang diambil dari penelitian saya, yaitu secara operasional yang dimaksud dengan bermain lempar tangkap bola sebagai upaya meningkatkan koordinasi mata dan tangan anak adalah suatu usaha yang dilakukan guru untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan anak dengan permainan lempar tangkap bola yang menggunakan bola kecil atau bola besar sebagai medianya. Koordinasi mata tangan adalah suatu integrasi antara mata sebagai pemegang fungsi utama dan tangan sebagai pemegang fungsi yang melakukan suatu gerakan tertentu. Nah, penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh bermain lempar tangkap bola terhadap koordinasi mata dan tangan anak. Sekian, terima kasih. Saya Khofifah Hairul Umah, NIM 35 kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat menyusun narasi kerangka berpikir, yaitu yang pertama, menentukan variabel yang lebih detail. Seorang peneliti tentunya harus menentukan variabel data terlebih dahulu. Nah, beberapa cara untuk menentukan variabel data yang lebih detail yaitu yang pertama, perhatikan dahulu judul yang kalian buat. Lalu setelah itu, tentukanlah variabel-variabel data dari judul tersebut. Kemudian tuliskan seluruh variabel data yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, sudah membaca-baca buku hasil penelitian. Yang dimaksud di sini yaitu bisa buku-buku berupa ensiklopedia, kamus, ataupun juga teks yang lainnya. Sedangkan untuk mempelajari mengenai hasil dari penelitian yang telah dibaca, bisa atau dapat meliputi tesis, skripsi, laporan penelitian, jurnal ilmiah, maupun disertasi. Dan yang ketiga, mendeskripsikan teori-teori yang berhubungan dengan variabel data yang akan diteliti. Lalu yang keempat, menganalisis teori dan juga hasil penelitian dengan cara mengkaji teori yang sudah ditetapkan sesuai dengan objek penelitiannya ataupun tidak. Yang kelima, menganalisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Pada tahapan ini, peneliti dapat menggabungkan teori yang sudah ada dengan teori yang lainnya, ataupun teori satu dengan teori lainnya begitu ataupun juga dengan cara mereduksi apabila hasil analisis itu dipandang terlalu luas. Dan yang terakhir, setelah selesai tahap yang telah saya sebutkan, selanjutnya harus dilakukan oleh seorang peneliti itu bisa dapat atau melakukan sebuah sintesa atau juga kesimpulan sementara. Perpaduan sintesa yang terjadi antara variabel tersebut akan menghasilkan beberapa kerangka berpikir yang kemudian bisa atau dapat digunakan untuk kemudian merumuskan sebuah hipotesis. Di sini saya akan memaparkan kerangka berpikir di penelitian yang saya lakukan. Kerangka berpikir pada dasarnya adalah arah penalaran untuk dapat memberi jawaban sementara dari rumusan masalah yang disebutkan. Sedangkan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Pembelajaran Membaca Melalui Metode Bacalah di TK Riyadus Shalihin, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang berhasil dicapai anak-anak di sekolah tersebut. Nah, agar lebih mudah di sini disajikan skema kerangka berpikir, yakni skema yang pertama, penelitian implementasi pembelajaran membaca melalui metode bacalah di TK Riyadus Shalihin. Skema yang kedua, dalam perkembangan bahasa, anak usia dini dapat diberikan stimulasi untuk mengoptimalkan kemampuan membaca anak dengan menerapkan metode bacalah di sekolah maupun di rumah.
Skema yang ketiga, pemberian stimulasi dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor internal berupa kecerdasan intelijensi dan faktor eksternal berupa pembelajaran membaca di sekolah dan dilanjutkan dengan mengulang pembelajaran membaca di rumah di bawah pengawasan orang tua. Dan yang terakhir, skema keempat, yaitu hasil yang dicapai tidak hanya bisa membaca dengan lancar, tetapi juga tertanam sifat gemar atau cinta akan membaca. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai kerangka berpikir berdasarkan penelitian yang saya ambil dengan judul meningkatkan kreativitas anak usia 4-5 tahun melalui fun learning dengan media daun kering di Dusun Cinangka. Kerangka berpikirnya yaitu penggunaan media pembelajaran menggunakan bahan alam untuk meningkatkan kreativitas pada anak melalui fun learning di Dusun Cinangka. Penelitian ini dirancang untuk membantu para anak usia dini yang sudah memasuki ranah pendidikan TK atau RA ataupun yang tidak mengenyang pendidikan pada jenjang tersebut untuk lebih meningkatkan atau mengembangkan kreativitas dirinya dengan belajar yang menyenangkan. Kemudian tentu saja penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pendorong bagi anak untuk belajar lebih semangat dan memberikan nilai positif bahwa belajar itu tidak membosankan seperti apa yang dipikirkan mereka, serta memberikan motivasi pada orang tua agar memberikan pendidikan bagi anaknya untuk menyekolahkan di tingkat pendidikan anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Alka Sanggita. Saya di sini akan menjelaskan kerangka berpikir dari judul yang saya ambil, yaitu meningkatkan perkembangan motorik halus anak melalui metode kolase bunga pinus. Nah, anak usia dini merupakan usia emas atau sering disebut juga golden age, di mana anak tersebut akan mudah menerima, mengikuti, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dicontohkannya, diperdengarkan, serta diperlihatkan. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik fisik maupun psikis yang meliputi perkembangan intelektual, bahasa, motorik, dan sosial emosional. Satu bidang yang dikembangkan di lembaga pendidikan anak usia dini adalah bidang motorik halus. Anak usia dini menyukai kegiatan yang menarik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan motorik halus anak, pendidik harus dapat memilih kegiatan yang disukai oleh anak. Salah satu kegiatan yang menarik bagi anak untuk membantu perkembangan motorik halusnya adalah dengan kegiatan kolase. Selain membantu perkembangan motorik halus anak, kolase juga membantu anak untuk meningkatkan imajinasinya. Kemampuan motorik halus pada anak yaitu mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari tangan, mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata, dan mampu mengendalikan emosi. Merupakan karya yang dihasilkan dari penggabungan teknik melukis dengan menempelkan bahan tertentu. Pada saat pembuatan kolase membutuhkan kesabaran dan kecakapan dalam menyatukan, mengurutkan, dan menempelkan bahan yang akan menghasilkan suatu karya. Kolase dapat menggunakan berbagai macam bahan seperti kuas, bulu, kanvas, benang, dan bahan alam. Daun kering, bunga pinus, biji-bijian, dan yang lainnya. Kegiatan ini dapat melatih kelentukan jari-jari anak melalui kegiatan kolase. Pendidik dapat melihat seberapa jauh kemampuan motorik halus anak. Pendidik dapat mengamati kemampuan motorik halus anak melalui proses saat kolase serta melalui hasil kolase anak. Terima kasih. Berpikir yang saya teliti menghasilkan beberapa aspek. Yang pertama, kondisi awal. Pandemi yang menyebabkan situasi belajar harus dilaksanakan di rumah menyebabkan hasil belajar yang rendah, juga orang tua yang kewalahan, dan guru melakukan tindakannya yaitu dilaksanakannya luring atau bimbel belajar anak yang menghasilkan 2 siklus. Siklus pertama, melaksanakan belajar kelompok di rumah bersama guru. Siklus 2, melaksanakan kegiatan belajar mengajar individu dibimbing oleh guru. Dan menghasilkan kondisi akhir, yaitu kondisi akhirnya melalui kegiatan luring atau bimbel dapat meningkatkan hasil belajar dan membantu meringankan orang tua yang kewalahan membimbing anak. Gita Ariyanti,
Di sini saya akan membahas mengenai narasi kerangka berpikir dari skripsi yang akan saya buat, yaitu dengan redaksi judul meningkatkan kecerdasan perkembangan kognitif anak melalui metode pembelajaran tematik di SPS PAUD Salafiyah Nurul Iman. Dalam upaya membatasi fokus penelitian, maka penelitian di sini merumuskan kerangka konseptual yang dihubungkan dengan fokus penelitian yang disesuaikan dengan variabel. Perkembangan kognitif sendiri yaitu sebuah proses dalam diri individu ketika dapat meningkatkan kemampuan pengetahuannya. Menurut Mansur tahun 2014 menjelaskan bahwa kognitif merupakan strategi dalam mengorganisir lingkungan sekitar, sedangkan perkembangan kognitif mencakup peningkatan kemampuan dalam membuat argumentasi. Pembelajaran tematik adalah salah satu metode pembelajaran yang diterapkan di pendidikan anak usia dini. Menurut Indriyani tahun 2015 menyebutkan bahwa istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa tema sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada anak. Berkaitan dengan perkembangan kognitif, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori perkembangan kognitif dari Vygotsky. Teori Vygotsky difokuskan pada bagaimana perkembangan kognitif anak dapat dibantu melalui interaksi sosial. Menurut Vygotsky, kognitif anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurgilang dari PAU 7A dengan NIM 117210009. Di sini pengaruh media visual terhadap penanggulangan anak hiperaktif kelas B di PAUD Kuatul Azmi. Saya mengambil judul penelitian tersebut. Nah, adapun kerangka berpikir, yakni menurut A. Dayu P. tahun 2013, halaman 229, hiperaktif adalah suatu kondisi medis yang mencakup disfungsi otak ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengendalikan impuls, menghambat perilaku dan tidak mendukung perhatian atau mudah teralihkan perhatiannya. Pada anak usia dini, terdapat salah satu anak yang hiperaktif di mana anak ini sangat membutuhkan penanganan khusus untuk pelajaran agar anak tersebut dapat mengalami perkembangan. Di sini guru harus membangun konsentrasi anak karena tidak ada obat untuk menyembuhkan anak hiperaktif. Namun, kondisi ini dapat dikontrol atau dikelola mengenai dukungan, pendidikan, dan saran yang tepat bagi orang tua maupun anak. Sekian, terima kasih.